Bayangkan, sebuah negeri yang perlahan kehilangan cahayanya. Jalanan yang dulu ramai dengan aktivitas sehari-hari, kini dipenuhi suara lantang ribuan mahasiswa. Gedung-gedung tinggi bergetar bukan karena gempa, tetapi karena gelombang kemarahan rakyat yang mulai bangkit. Bendera-bendera berkibar, spanduk-spanduk terangkat, dan suara tuntutan menggema di udara. Mereka menyebutnya Indonesia Gelap, sebuah gerakan yang tak hanya mencerminkan protes, tetapi juga perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Hari ini, kita tidak hanya akan menyaksikan peristiwa ini, kita akan masuk ke dalamnya. Kenapa gerakan ini terjadi? Apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan? Dan yang paling penting, bagaimana akhirnya ini akan mengubah Indonesia selamanya? Bersiaplah. Ini bukan sekadar berita. Ini adalah sejarah yang sedang ditulis. Indonesia memasuki tahun 2025 dalam situasi yang semakin terpuruk. Keguncangan ekonomi global, ditambah dengan berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial, membuat banyak pihak merasa tertekan. Namun, semua itu terasa lebih nyata ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat seluruh negara terkejut. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi ini mengamanatkan pemotongan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Sebuah angka yang sangat besar dan tentu saja mempengaruhi banyak sektor penting yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial dan ekonomi negara. Pemerintah mengklaim bahwa langkah ini diambil untuk menstabilkan ekonomi negara yang sedang mengalami defisit anggaran yang parah. Namun, bagi banyak pihak, kebijakan ini terasa lebih seperti ancaman daripada solusi. Mahasiswa, yang selama ini menjadi motor penggerak perubahan sosial, merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Mereka tahu betul bahwa sektor pendidikan akan terpangkas, berbagai program akademik terancam berhenti, dan fasilitas kampus yang sudah cukup terbatas akan semakin sulit untuk dipertahankan. Kebijakan pemotongan anggaran ini membuka luka lama, di mana mahasiswa merasa sudah lama dikesampingkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Tidak hanya itu, sektor kesehatan yang menjadi prioritas utama dalam pelayanan dasar rakyat juga harus rela menghadapi pengurangan anggaran. Rumah sakit negeri, yang selama ini menjadi tempat terakhir bagi masyarakat miskin, terancam kekurangan fasilitas. Ini bukan hanya soal pemotongan anggaran, tetapi juga tentang kehidupan rakyat kecil yang tergantung pada layanan kesehatan yang terjangkau. Dengan anggaran yang dipotong sebesar itu, dana untuk infrastruktur dan proyek pembangunan juga ikut terhenti. Pemerintah yang berusaha meratakan pembangunan di berbagai daerah harus menghadapi kenyataan pahit bahwa banyak proyek yang terhenti tanpa ada kejelasan. Sehingga, kebijakan ini membawa dampak buruk tidak hanya pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada perekonomian daerah yang sangat bergantung pada pembangunan fisik. Mahasiswa yang sudah lama merasa dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat, kini bersatu. Mereka tidak hanya melihat kebijakan ini sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah, tetapi juga sebagai sebuah konspirasi besar yang akan merugikan mereka dalam jangka panjang. Pemotongan anggaran ini dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak lagi peduli terhadap nasib generasi muda yang ingin berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Dengan semangat yang menyala-nyala, ribuan mahasiswa mulai turun ke jalan. Dari Jakarta hingga Yogyakarta, dari Surabaya hingga Makassar, protes besar-besaran dilancarkan. Aksi-aksi ini tidak hanya digerakkan oleh mahasiswa, tetapi juga oleh akademisi, aktivis, dan masyarakat yang merasa dirugikan. Namun, ada juga yang menganggap bahwa gerakan ini terlalu cepat menyala tanpa adanya analisis yang cukup. Mereka yang kontra terhadap gerakan ini menyebutnya sebagai aksi yang hanya mementingkan satu segi saja, yakni pendidikan, tanpa mempertimbangkan aspek keuangan negara yang sedang kritis. Tetapi, bagi para mahasiswa, hal ini bukan sekadar tentang angka atau statistik. Ini adalah tentang harapan yang telah lama mereka pegang. Harapan untuk memiliki kesempatan belajar yang lebih baik, untuk mengakses fasilitas yang memadai, dan untuk bisa meraih impian mereka meskipun situasi ekonomi negara sedang tidak baik. Pemotongan anggaran yang diputuskan oleh pemerintah berdampak langsung pada sektor pendidikan. Universitas-universitas yang sebelumnya bergantung pada dana dari pemerintah, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Banyak kampus yang harus mengurangi jumlah program studi, menurunkan kualitas fasilitas,
dan mengurangi jumlah dosen yang direkrut. Bahkan, di beberapa universitas besar, pemotongan anggaran ini membuat rencana untuk pembangunan gedung baru atau perbaikan fasilitas yang sudah sangat usang terhenti di tengah jalan. Mahasiswa yang sebelumnya berharap bisa merasakan kampus dengan fasilitas yang lebih baik, kini harus beradaptasi dengan keadaan yang semakin terpuruk. Universitas yang terletak di daerah juga merasakan dampak yang lebih dalam. Seringkali mereka bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan berbagai kegiatan akademik. Kini, banyak dari mereka yang terpaksa mengurangi program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, yang secara langsung berisiko memperburuk ketimpangan sosial di berbagai daerah. Untuk mahasiswa yang sudah terlibat dalam pergerakan, dampak dari pemotongan anggaran ini adalah titik balik yang menyadarkan mereka tentang pentingnya mengambil sikap dalam politik negara. Mereka menyadari bahwa perlawanan mereka bukan hanya soal pendidikan mereka sendiri, tetapi juga soal masa depan rakyat Indonesia. Dengan protes yang semakin meluas, mahasiswa akhirnya memutuskan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas hingga ke seluruh pelosok negeri. Mahasiswa memutuskan untuk menggulirkan tuntutan mereka, tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada lembaga-lembaga yang dianggap sebagai bagian dari sistem yang ada. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan mulai meningkat. Di beberapa kota besar, bentrokan ini bahkan memakan korban jiwa. Polisi yang sebelumnya diharapkan menjadi penjaga ketertiban, kini menjadi pihak yang banyak disalahkan karena tindakan keras mereka dalam merespons aksi mahasiswa. Pemerintah, dalam situasi ini, tidak tinggal diam. Instruksi Presiden yang mengatur pemotongan anggaran tersebut tetap diberlakukan. Sebagai respons terhadap aksi mahasiswa, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas, antara lain dengan memperketat pengawasan terhadap media sosial yang dianggap memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan narasi pemerintah. Beberapa situs berita online yang dianggap terlalu keras mengkritik pemerintah turut diblokir. Hal ini justru semakin memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa semakin tergerak untuk memperjuangkan kebebasan berbicara dan hak mereka untuk didengar. Mereka percaya bahwa ini adalah momen krusial untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang menganggap gerakan mahasiswa ini terlalu emosional dan tidak memahami situasi ekonomi negara yang sesungguhnya. Beberapa politikus bahkan menyebut bahwa aksi tersebut hanya akan memperburuk keadaan dan merusak stabilitas negara yang sudah mulai pulih. Namun, mahasiswa tetap pada pendiriannya. Mereka melihat perlawanan mereka sebagai sebuah harapan yang bisa mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Dampak dari gerakan ini sangat luas. Di beberapa daerah, aksi mahasiswa tidak hanya melibatkan mahasiswa itu sendiri, tetapi juga masyarakat umum yang merasa terdampak oleh kebijakan pemerintah. Perekonomian daerah yang sebelumnya bergantung pada proyek-proyek pembangunan kini terhenti. Selain itu, ketegangan sosial yang muncul akibat protes ini mulai menciptakan polarisasi yang lebih tajam di masyarakat. Sebagian mendukung gerakan mahasiswa, sementara yang lain menilai tindakan mereka sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Di tingkat internasional, media asing juga mulai meliput peristiwa ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Indonesia mungkin sedang berada di ambang sebuah revolusi sosial. Namun, apakah pergerakan ini akan membawa perubahan positif, ataukah justru akan memperburuk keadaan, masih menjadi pertanyaan besar. Gerakan yang dimulai dari kalangan mahasiswa kini telah merembet ke seluruh lapisan masyarakat. Dulu, rakyat hanya melihat mahasiswa sebagai kelompok yang berteriak di depan gerbang kampus atau menduduki gedung-gedung pemerintah. Namun kini, gerakan ini telah melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan pekerja, petani, hingga kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yang merasa sangat terdampak oleh kebijakan pemerintah yang memotong anggaran sosial. Dengan semakin meluasnya perlawanan ini, masyarakat mulai terbagi dalam dua kubu besar. Di satu sisi, ada mereka yang mendukung gerakan mahasiswa dengan penuh semangat, menganggap bahwa protes tersebut adalah langkah yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi negara yang tengah terpuruk. Mereka melihat kebijakan pemotongan anggaran sebagai sebuah keputusan yang merugikan banyak orang dan akan memperburuk kesenjangan sosial yang semakin lebar. Namun di sisi lain, banyak yang melihat gerakan ini dengan skeptis.
Mereka beranggapan bahwa meskipun ada ketimpangan sosial yang nyata, perlawanan mahasiswa justru dapat memicu lebih banyak kekacauan. Mereka khawatir bahwa dengan meningkatnya ketegangan, ekonomi negara yang sudah goyah justru akan semakin hancur. Kelompok ini menganggap bahwa Indonesia memerlukan stabilitas, dan bahwa perubahan yang lebih mendalam hanya bisa tercapai dengan cara-cara yang lebih konstruktif dan bukan dengan aksi protes yang mengganggu ketertiban umum. Dampak sosial lainnya yang terlihat adalah meningkatnya polarisasi di media sosial. Di berbagai platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, perdebatan sengit terjadi antara dua kubu ini. Para pendukung mahasiswa menggunakan tagar-tagar seperti Indonesia Gelap, Mahasiswa Bangkit, atau Bersama Rakyat, sementara mereka yang kontra mengemukakan pandangan bahwa ini adalah gerakan yang tidak jelas, atau aksi yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Salah satu dampak paling besar yang terlihat adalah timbulnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Banyak warga yang merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah tidak mewakili suara rakyat. Berbagai laporan yang muncul dari lapangan, baik melalui media lokal maupun media internasional, menunjukkan betapa besar kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan yang dianggap tidak cukup transparan dalam mengambil keputusan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun ketegangan sosial semakin meningkat, ada pula suara-suara dari kelompok masyarakat yang merasa bahwa gerakan ini sudah cukup mewakili kepentingan mereka. Para buruh, pedagang kecil, dan kelompok tani merasakan langsung dampak dari kebijakan yang dipotongnya anggaran, dan mereka mulai membuka mata bahwa solidaritas antara kelompok mahasiswa dan rakyat biasa adalah satu-satunya jalan untuk memastikan suara mereka didengar. Salah satu yang penting dari setiap gerakan besar adalah mendengar suara mereka yang terlibat langsung di lapangan. Masing-masing aksi protes memiliki cerita dan pengalaman yang berbeda, tetapi semua berfokus pada satu hal: ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Di Jakarta, di tengah hiruk-pikuk ibu kota, kami bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Arif, seorang aktivis kampus yang telah berjuang sejak awal dengan gerakan ini. Arif menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya merasa semakin frustrasi dengan kebijakan yang diterima tanpa ada dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak mendengar kami. Mereka hanya memotong anggaran, tanpa memikirkan dampaknya. Anggaran untuk pendidikan yang seharusnya diprioritaskan, kini hilang begitu saja. Mahasiswa tidak bisa diam. Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang masa depan Indonesia, ujar Arif, dengan mata yang penuh semangat dan marah. Di Surabaya, kami bertemu dengan Dewi, seorang ibu rumah tangga yang merasakan dampak langsung dari pemotongan anggaran pada sektor kesehatan. Dewi menceritakan bagaimana suaminya yang bekerja sebagai buruh harian, harus kehilangan akses pada layanan kesehatan yang memadai. Kami yang di bawah ini yang paling merasa. Pemerintah memotong dana kesehatan, sementara kami harus menanggung beban biaya pengobatan yang terus meningkat. Kami tak tahu harus mengadu ke siapa, keluh Dewi dengan mata berkaca-kaca. Begitu pula dengan Salahuddin, seorang petani dari Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah telah membuatnya semakin terjepit. Kami hidup dari hasil pertanian, tapi anggaran untuk subsidi pupuk dan pertanian berkurang. Kami yang sudah kesulitan sejak awal, kini semakin tak berdaya, ungkapnya dengan nada penuh keputusasaan. Dari kesaksian-kesaksian ini, jelas terlihat bahwa dampak sosial dari kebijakan ini sangat luas. Meskipun kebijakan itu diumumkan dengan tujuan mengurangi defisit anggaran, pada kenyataannya, yang paling menderita adalah mereka yang berada di lapisan bawah, yang bergantung pada layanan pemerintah untuk bertahan hidup. Di masa depan, nasib Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana gerakan ini berkembang. Apakah gerakan mahasiswa akan berhasil memaksa perubahan yang lebih mendalam dalam struktur politik dan ekonomi negara? Ataukah gerakan ini hanya akan berakhir dengan perpecahan lebih jauh antara rakyat dan pemerintah? Satu hal yang pasti, Indonesia sedang menghadapi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah modernnya. Aksi protes yang dimulai dengan tuntutan untuk mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan, kini telah berkembang menjadi sebuah perlawanan besar terhadap sistem yang ada. Protes ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi seluruh rakyat yang merasa terpinggirkan. Para pengamat politik memprediksi bahwa pemerintah akan terpaksa mencari solusi untuk meredakan ketegangan. Ada yang mengatakan bahwa langkah-langkah reformasi mungkin diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap sistem. Akan tetapi,
Seberapa besar niat pemerintah untuk berkompromi dengan tuntutan rakyat masih menjadi pertanyaan besar. Beberapa tokoh politik menyarankan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Namun, ada pula yang menyarankan agar pemerintah bersikap tegas, dan menanggapi gerakan ini dengan tindakan hukum yang lebih keras. Bergantung pada bagaimana pemerintah merespons, Indonesia bisa saja memasuki fase perubahan besar, atau malah semakin terjerumus ke dalam keterpurukan sosial dan ekonomi. Salah satu hal yang pasti, rakyat Indonesia kini lebih sadar akan kekuatan suara mereka, dan mereka tidak akan diam lagi. Saat ini, kita telah melihat bagaimana gerakan mahasiswa dan protes rakyat membentuk jalannya sejarah Indonesia di awal 2025. Perjalanan ini baru dimulai, dan masih banyak yang harus terjadi. Hanya waktu yang akan mengungkapkan apakah Indonesia akan bangkit atau semakin gelap.